Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sahabat-sahabatku, para pecinta Allah, sahabat Onik dimanapun engkau berada. Subhanallah. Seorang laki-laki kehilangan jamnya. Seharga 2 miliar harganya. Dengan serta-merta dia dorong pintunya. Dia geser jendelanya. Dia geser lemarinya. Allahu Akbar. 1 jam berlalu. Apa yang terjadi sahabatku? Badannya penuh lelah. Yang kedua, perjuangan yang luar biasa membuat kamarnya menjadi hancur berantakan. Dan yang ketiga, yang paling terpenting, jamnya belum ketemu juga. Dalam detik-detik yang cukup melelahkan ini, sang adik datang. Dia dengan lugunya berkata, "Kakak, kenapa begitu sedih? Apa kakak merasa ada yang hilang?" Kata sang kakak, "Iya dek, kakak kehilangan jam yang kakak cinta seharga 2 miliar harganya." Kemudian sang adik dengan lugunya dia berkata, "Kakanda, kalau memang kakanda sudah mencarinya, izinkan adik yang mencarinya." Dan akhirnya apa yang terjadi hamba Allah? Sahabat-sahabat Onik dimanapun engkau berada. Allahu Akbar. Akhirnya adiknya masuk ke dalam ruangan. Dalam waktu hitungan 5 menit saja, adiknya dapat menemukan di mana jamnya berada. Disitulah kemudian sang kakak dengan serta-merta menangis, memeluk adiknya. "Ya Allah dik, makasih. Kakak mencari 1 jam gak ketemu. Kamu hanya 5 menit bisa ketemu. Bagaimana caranya kau temukan jam ini dek?" Subhanallah, adiknya dengan lugu berkata, "Gampang kak. Saya tutup pintunya. Saya kunci jendelanya. Saya matikan lampunya. Saya padamkan AC-nya. Dan saya duduk di tengah-tengah tanpa bergerak sedikit pun." Subhanallah. Allah mentransfer gelombang suara ke telinga saya. Tik tik, tik tik. Dari suara itulah saya mencoba mendiagnosa dan mengidentifikasi di mana keberadaan jam itu berada. Para pendengar Onik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahukah engkau cerita yang saya sampaikan tadi menggambarkan betapa kita sebagai seorang manusia terkadang sibuk dengan kegiatan dunia. Kita sibuk dengan kegiatan-kegiatan dalam kegiatan keseharian kita. Kita butuh sejenak untuk duduk rehat, mengingat-ingat Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh sejenak untuk merenung agar kita bisa semakin dekat kepada Allah yang menciptakan kita. Dari situlah muncul rasa cinta di dalam jiwa kita. Dari situlah muncul rasa sayang di dalam diri kita untuk menyadari bahwa dunia yang kita tempati hari ini hanyalah sementara. Maka muhasabah di dalam diri kita. Di bulan Ramadan ini kita diperintahkan untuk melaparkan diri dengan tujuan kita merelaksasi jiwa kita. Untuk kita bisa mengetahui tujuan hakikat dalam kehidupan kita ini. Hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dunia membuat kita lalai. Sibuk mencari harta. Sibuk mencari dunia. Dan tiba-tiba dalam satu waktu Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang hidup pasti akan merasakan pedihnya kematian. Pasti akan mencicipi pedihnya kematian. Dan di saat itulah hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasa lelah itulah akan terjadi pada saat Allah mencabut nyawa kita. Pilihannya cuma 2. Pertama, engkau mati dalam keadaan tersenyum. Atau yang kedua, engkau mati dalam keadaan terhina. Pilihan ada di tangan kita. Selama ruh masih belum di kerongkongan, mari kita manfaatkan hidup yang tersisa ini hamba Allah dengan banyak-banyak beribadah. Nah, Ramadanlah momentum mengingatkan kita untuk merelaksasi diri kita. Sejenak kita duduk untuk merenung, bertadabur, memperbanyak ibadah. Dalam rasa lapar hati kita menjadi lebih sensitif terhadap irodahnya Allah, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita pelajari dari apa yang kami sampaikan tadi, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo mari kita sing-singkan segenap jiwa raga kita untuk memfokuskan ibadah puasa ini dengan sebenar-benarnya. Bersabarlah. Kita hanya butuh waktu 30 hari untuk menuju kemenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila benar-benar ini telah kita miliki, maka kemenangan itulah yang kelak akan menjerumuskan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan engkau akan masuk dengan penuh senyum. Engkau akan masuk melalui pintu surga yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innalil jannati bab. Sesungguhnya di dalam surga
terdapat pintu yuqalu lahu Rayyan yang dinamakan dengan pintu Rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Tidak akan pernah masuk ke dalamnya kecuali mereka adalah orang-orang yang gemar berpuasa. Sehingga apabila kita berpuasa dengan benar, insya Allah relaksasi jiwa ini akan menghasilkan ketenangan diri, dan dari ketenangan diri itulah kita akan semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Semoga Allah cintai kita. Semoga Allah jadikan ibadah puasa kita menjadi ibadah yang sukses di dunia maupun di akhirat. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.